Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Enak juga ya ngabuburit di alun-alun kota Lubuk Linggau nih. Lah sejuk, bersih, wah lemak nian. Berpuasa cak ini, santai cak ini, tidak terasa melagi puasa. Bentar lagi nak maghrib juga, wah lemak nian di sini. Sambil nyingok pemandangan kota Lubuk Linggau, lah bersih, sejuk, aman pula. Tidak terasa puasa hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulut Bimo Mayadi, pecah nak nangkep uang. Hai, paseng. Kita paseng ya, Be? Woi puasa, kau puasa? Puasa lah. Alhamdulillah. Kataku tuh lah ngomong, lah kalau kita lagi puasa pas ada alun-alun kota Lubuk Linggau nih ya. Jadi lemak. Di samping itu ada tempat untuk nunggu buko. Iya. Pecah program kita. Nunggu buko dah. Di sini juga banyak nian terdapat yang jual makanan. Iya benar. Nah, ya kan abel ngilar. Ini emangnya di Kataku alun-alun nila bersih, aman, damai. Lemak nih ya duduk sini, serius lah. Pas nian berarti kita nunggu buka tuh pas di sini bae. Berarti lain kali kalau kau besok ke sini kau bawa bantal. Ngapa tidak? Oi Mang Yadi, Oi, malam ini ikut aku yuk. kemana? Kita safari Ramadan. Jangan wali kota be, safari Ramadan kita pula. Kita nak safari Ramadan. Safari Ramadan kemana? Ke masjid mana? Kita salat taraweh ke masjid dia ini agak-agak tersentuh oleh masyarakat. Oh. Woi, tapi katanya kalau ini sholat di situ hati kak sejuk nih aja. Apa ya? Yuk ikut aku jemput. Dah Nyapa ya? malas ku taraweh. Menabis buke itu saya ku ngantuk nanti tidur lemak glok. Perut kenyang kan. Itulah tanda-tanda wong yang ini menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Tapi taraweh itu kan tidak wajib. Ya memang tidak wajib, tapi Mang Yadi untuk ini di bulan Ramadan nih yang tidak wajib amal ibadahnya tuh pecah wajib. Apa ya? Wajib. Baiklah, kita ikut. Oh iya, nggak nanya pula. Apa dia nih? Apa namanya tuh puasanya harus ada taraweh? Nah itulah. Jadi itulah yang membedakan bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kita nih Mang Yadi, sholat taraweh cuma ada di bulan Ramadan setahun sekali. Justru itu kita manfaatkan sampai cak sholat Jumat seminggu sekali, naik kak setahun sekali. Ya apa maksudnya taraweh, sholat taraweh itu? Nah, ini lah Mang Yadi. Aku nak jelasin, tapi aku agak bingung juga. Aku nak jelasin cak mano pasti mantol dari palaknya. Cak mano kalau kita tanya dengan ahli. Mana? Kita tanya dengan ustad, apa dia nian? Seluk beluk taraweh. Sudah seluk? Ya lah seluk lah beluk boleh. Ujungnya baru. Dan kalau kita, mana? Nah, Tat. Oh iya. Coba Tat jelasin dulu Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya yang paling utama adalah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini telah mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan dan berlimpah segala pahala yang Allah karuniakan kepada hambanya. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita memuji kepada Allah,
mari kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang melalui beliaulah kita diberikan satu hal yang sangat istimewa yang tidak diberikan kepada umat lainnya, yakni Allah karuniakan kepada kita umat Nabi Muhammad dengan bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kita semua untuk melaksanakannya. Karena melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan berbeda pahalanya dengan ibadah di luar Ramadan. Dan terkhusus ada satu ibadah yang tidak bisa dilaksanakan selain di bulan Ramadan, yakni ibadah salat sunnah tarawih. Berkenaan dengan salat sunnah tarawih ini mengambil dari sebuah hadis Nabi, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, yakni ia isi dengan ibadah-ibadah sunnah maupun yang wajib, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan yang dimaksud dengan qiyamul Ramadan ini adalah ibadah solat sunnah tarawih yang dilaksanakan setelah solat Isya dan tidak dilaksanakan selain di bulan Ramadan. Dan di masyarakat kita tentu kita mengetahui di dalam pelaksanaan solat sunnah tarawih ini ada yang melaksanakan solat sunnah tarawih dengan jumlah rakaat 11 rakaat, 8 rakaat solat tarawih dan 3 rakaat solat witir. Dan kita juga mendapati di sebagian masyarakat ada yang melaksanakan solat sunnah tarawih dengan jumlah rakaat 23 rakaat, di mana 20-nya solat tarawih dan 3 rakaatnya adalah solat sunnah witir. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang beriman yang ingin melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan, apakah yang 11, apakah yang 23 rakaat? Tentunya kedua-duanya dapat kita laksanakan sebab keduanya terdapat dasar dan juga ada sumber hukumnya masing-masing. Adapun bagi yang melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih 23 rakaat adalah dengan kita berlandaskan kepada riwayat dari Yazid bin Sa'ib. Di dalam kitab Al-Muwatta dijelaskan bahwasanya kata Yazid, kanan nas yaqumuna fi Ramadan ala ahdi Umar bin Al-Khattab 23 rakaatan. Manusia umat Islam pada masa Umar bin Khattab yakumuna, mereka melaksanakan qiyam fi Ramadan di dalam bulan Ramadan, yakni dengan melaksanakan salat sunnah 23 rakaat, yakni yang 20 rakaat disebut dengan tarawih dan 3 rakaatnya adalah salat sunnah witir. Dinamakan dengan salat sunnah tarawih karena memang pada pelaksanaannya setiap salam 2 rakaat salam diselingi dengan istirahat. 2 rakaat salam yang pertama diselingi dengan kalimat-kalimat yang Bilal ucapkan dijawab oleh jamaah dalam rangka mengistirahatkan dan memisahkan antara rakaat atau salam yang pertama dengan rakaat yang berikutnya. Begitu juga rakaat keempat, setelah salam diselingi dengan bacaan-bacaan yang sengaja untuk memisahkan antara salam pertama dan salam berikutnya. Dan itulah kenapa disebut dengan tarawih, karena secara bahasa tarawih artinya solat yang banyak istirahat,
diambil dari kata tarwih. Tarwih artinya istirahat, tarawih berbagai atau banyak istirahat. Adapun yang melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah 11 rakaat, ini adalah berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, di mana beliau bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan sholat malam, baik di waktu Ramadan ataupun di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih melaksanakan sholat malam itu dari 11 rakaat. Tapi dalam riwayat ini Rasulullah ketika melaksanakan sholat dilaksanakan dengan 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, dan ditutup dengan 3 rakaat witir. Lalu bagaimana yang melaksanakan salat sunnah tarawih yang 11 rakaat dengan 2 kali salam adalah diambil daripada hadis Ibnu Abbas, di mana beliau pernah menginap di rumahnya Siti Maimunah, ingin tahu bagaimana salat sunnah malamnya Nabi, dan beliau dapati ternyata salat sunnah malam Nabi 11 rakaat dan tiap 2 rakaat salam. Itulah sumber-sumber yang diambil dari orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, baik yang 11 maupun 23 rakaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kultum kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat melaksanakan qiyam Ramadan dengan penuh hati yang ikhlas. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.